Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, emisi karbon menjadi salah satu penyebab perubahan iklim di dunia. Proses ini dapat berdampak pada lingkungan hidup, kesehatan manusia, hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Meski tidak dapat dihindari, bijak dalam penggunaan energi seperti mematikan peralatan yang menggunakan listrik jika tidak sedang digunakan, serta mengurangi frekuensi pemakaian kendaraan pribadi dapat membantu mengurangi emisi karbon. Guna mengurangi emisi yang ada di Indonesia, emisi karbon ya, gas rumah kaca mencapai zero emission. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya prinsipnya saja bagaimana kita meningkatkan cadangan karbon kita yang ada di daratan ini dan menekan sekuat mungkin karbon itu tidak lepas ke udara. Itu prinsipnya. Jadi jumlah karbon yang diserap dari udara disekuestrasi oleh entah itu tumbuhan atau upaya kita mengurangi emisi dari energi ataupun dari limbah, penanganan limbah untuk meningkatkan, jadi mendapatkan emisi ini tadi, sekuestrasi emisi ini melebihi dari apa yang kita simpan. Ya, yang kita sudah banyak melakukan itu, misalnya masih tetap ada emisi, tidak bisa kita hindari, pasti ada. Namun yang kita turunkan, kita sequester ini tadi masih paling tidak sama dengan yang emisi, jadi tidak ada kebocoran. Terus atau lebih bagus kalau lebih. Ya, jadi sekuestrasi kita itu lebih. Seperti contoh dari presentasi saya tadi, di Jawa Timur itu ada emisinya negatif pada tahun-tahun tertentu karena di sini cukup concern di dalam menjaga keutuhan hutannya dan menjaga karbon di tanahnya. Ya, itu. Jadi kalau kita mungkinkah tahun 2030, ya sampai saat ini tahun 2016 kita sudah menurunkan 8,7% atau 9%. Ya, itu sudah merupakan kehormatan, sudah mengangkat nama Indonesia bahwa kita serius. Nah, itu dari sektor apa? Itu masih dari sektor kehutanan yang kita pikirkan. Bagaimana sekarang kita memikirkan di other land uses, di land use lainnya selain hutan. Jadi berapa sebenarnya sekuestrasi di luar kawasan hutan? Ini bisa akan meningkatkan jumlah sekuestrasi. Jadi itu lebih, menurut saya lebih sangat membantu dari pemerintah kita. Pemirsa, untuk mendeteksi dini penyakit tiroid autoimun, Ketua Tim Peneliti Profesor Aulani Am membuat inovasi rapid test berbasis tiroid peroxidase dan tiroid stimulating hormone receptor. Bekerja sama dengan PT Bio Farma, rapid test ini dapat dilakukan pada kondisi praklinis dengan harga terjangkau dan mendiagnosa dengan kurun waktu 45 menit. Tentang TPO, TSHR, rapid test. Jadi tes ini adalah untuk dilaksanakan dengan cepat, ekonomis, tanpa membutuhkan alat untuk autoimun tiroiditis. Nah, autoimun yang tiroiditis ini yang diperiksa nanti adalah pasien-pasien dokter.
yang sudah ditengarai atau dokter sudah mengetahui bahwa pasien-pasiennya ini hipotiroid atau hipertiroid. Jadi penelitian ini sudah panjang dilakukan, bekerja sama dengan PT Bio Farma sebagai multi pharmaceutical industri yang luar biasa mensupport kita. Jadi alat ini hanya mungkin 30 menit sudah bisa menghasilkan data. Tes yang sudah ada selama ini, tes ini adalah tes yang sangat mahal. Belum ada tes rapid test. Jadi dengan ELISA dan harganya sangat mahal, membutuhkan darah yang sangat banyak, 10 cc, terus dilakukan sampai butuh waktu yang lama, 1 bulan 2 bulan, dan dikirim, tidak dilakukan di Indonesia. Jadi ini adalah early detection, deteksi dini untuk hipo dan hipertiroid. Tes ini akan bagus kalau nanti juga dilakukan pada ibu-ibu hamil trimester berapa sehingga nanti dites agar tidak jadi nanti ada congenital autoimmune disease untuk anak-anak yang dilahirkan. Karena untuk anak-anak tes ini bisa menyebabkan IQ yang rendah. Jadi penyakit autoimun tiroiditis ini penyakit yang tanpa gejala, baik hiper atau hipotiroid. Jadi tiba-tiba ibu keguguran beberapa kali, terus jadi tanpa gejala kan ini dibikin bukan itu. Nah, dengan adanya tes ini tentunya akan membantu pemerintah untuk menjaga kesehatan generasi yang akan datang. Tapi khususnya kalau kita menggunakan pasien ibu hamil, tapi tes ini tidak hanya untuk itu. Pemirsa, untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan global, UB dan BRIN melakukan kolaborasi riset dan inovasi di bidang pertanian dan pangan. Diawali dengan webinar sharing session, kegiatan ini dilakukan untuk menjaring ide riset serta menyamakan persepsi kedua belah pihak terkait teknologi perakitan varietas unggul hulu hilir. Kami mewakili Universitas Brawijaya karena sektor pertanian ini didukung oleh peneliti-peneliti yang ada di Fakultas Pertanian, ada di Fakultas Teknologi Pertanian, ada juga dari MIPA, dan pusat-pusat riset yang ada di Universitas Brawijaya, sehingga kolaborasi ini tentu sangat relevan dan sangat produktif untuk bisa mempercepat dihasilkannya yang tema kita saat ini adalah perakitan varietas unggul untuk mendukung ketahanan pangan. Ini bisa diakselerasi karena proses kolaborasi yang intens antar berbagai stakeholders. Dan kami yakin apabila perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset yang saat ini dinaungi oleh BRIN ini akan mempercepat proses lahirnya inovasi-inovasi termasuk juga dalam perakitan varietas unggul. Kami menyadari bahwa keterbatasan dalam beberapa hal di masing-masing institusi akan melahirkan satu kolaborasi yang sangat bagus, dan karena itu kami dari Fakultas Teknologi Pertanian mewakili tim dari teman-teman peneliti di Universitas Brawijaya sangat mendukung, dan mudah-mudahan sharing session ini nanti akan berlanjut
Sehingga pada kolaborasi-kolaborasi yang lebih implementatif, riset-riset kolaboratif, di mana sekarang saya kira berbagai grant mensyaratkan, bahkan mewajibkan ini kolaborasi, dan tentunya akan meningkatkan value bukan saja dari sisi keandalan tim peneliti, tapi juga luarannya nanti insya Allah akan jauh lebih inovatif dan bereputasi. Mewakili pimpinan dari teknologi pertanian dan teman-teman peneliti di Universitas Brawijaya, kami menyampaikan terima kasih atas keinginan untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut pada implementasi-implementasi yang lebih memberikan manfaat pada dihasilkannya produk-produk inovasi yang bermanfaat bagi ketahanan pangan. Pemirsa, komitmen untuk bersama memajukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak hanya datang dari mahasiswa, dosen, dan karyawan saja, namun juga dari kerjasama yang dilakukan yang salah satunya dengan badan usaha milik negara. Dekan FEBUB Abdul Gofar menggandeng PT Telkom untuk membangun infrastruktur konektivitas sebagai upaya penguatan jaringan untuk memperlancar komunikasi dalam jaringan. Sedikit tentang UB dan FEB, Pak. UB ini universitas dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia. Kami itu punya sekitar 72.000 mahasiswa. Itu katanya satu kabupaten di Kalimantan Tengah itu lebih banyak jumlah penduduknya, lebih banyak mahasiswa UB. Itu belum sekitar 3.000 dosenan dan sekitar 2.500-an tenaga kependidikan, yang baik yang kontrak maupun tidak kontrak. Kampus kami sangat kecil, Pak, ini sekitar 54 hektar, sehingga Bapak Ibu kalau ke sini sangat crowded sekali, yang membuat macet sekitar Ketawang Gede sampai di Noyo, Sukahati itu adalah mahasiswa-mahasiswa kami serta dosen-dosen kami. Bahkan untuk parkir itu sangat susah sekali untuk mendapatkan itu. Nah, UB Bapak Ibu dengan PTNBH ini kan kita tidak bisa lagi menolak yang disebut digitalisasi, ini kan tidak bisa menolak sama sekali, Pak. UB saat ini itu sedang mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di UB, dan itu memang tidak mudah, dan kalau bisa nanti kita bisa bersinergi bersama, Pak, karena memang bisnisnya Telkom ini kalau nggak salah kan digital connectivity, digital platform sama digital services, dan itu nanti kita banyak bisa bekerja sama. Di satu sisi kami bisa menjadi customer yang baik bagi PT Telkom, karena kami butuh banyak hal dengan PT Telkom. Contoh digital connectivity misalnya, kemarin kami akreditasi dengan daring, Pak, karena sekarang semua kan daring ya. Itu daring, kami itu was-was itu kalau internet itu tiba-tiba down gitu. Yang kepikir pertama adalah langsung menghubungi Telkom. Kami nggak punya kepikiran lain mau kemana lagi, kami harus pasti kami mikirnya adalah kami menghubungi Telkom untuk itu. Itu contoh yang kami butuhkan, infrastruktur connectivity atau terutama di digital. Yang kedua adalah mungkin platform. Kami punya lab big data, tapi kami belum tahu apa yang harus kami lakukan gitu. Kami punya labnya, Pak. Nah, kami mohon dibantu ini pengembangan lab big data dan data analytics. Tahun depan kami sudah kami sedang membuka program studi tentang bisnis analitika bisnis. Nah, ini kan ahlinya ada di PT Telkom itu sangat banyak dengan anak-anak perusahaannya, dan kami mohon nanti teman-teman mau bukan hanya sebagai guest lecturer, tapi betul-betul menjadi dosen, Pak, di kami untuk, karena ini embrio. Bahkan kalau bisa Pak Saiful, PS yang kami sedang embrio ini hasil kerjasama dengan Telkom, Pak. Dan kalau bisa betul nih, kami betul harap, Pak, betul-betul PT Telkom yang membina kami untuk mengembangkan PS analitika bisnis itu yang kami betul mohon. Kalau bisa nanti ada MOA baru, Pak, yang khusus untuk pengembangan program studi analitika bisnis. Itu satu sisi yang kami harapkan dengan kerjasama ini. Yang kedua, kami punya teman-teman di manajemen, Pak, punya PS namanya kewirausahaan. Nah, PS kewirausahaan ini kalau mereka lulus itu harus punya usaha, dan sebagian besar sebenarnya teman-teman itu merintis untuk membuat startup bisnis.
Nah, kami butuh inkubasi, butuh mentoring dari teman-teman yang ada di PT Telkom. Tadi kita sempat berbincang-bincang Pak ya, karena PT Telkom juga membina, menginkubasi startup yang ada di Indonesia, ada 200. Dan tadi saya kaget, Privi itu sebagian dari apa? PT Telkom, yang diinkubasi oleh PT Telkom. Ini kan luar biasa. Saya kira teman-teman di manajemen di KWU, kami mohon betul nanti kita bisa sinergi dengan PT Telkom untuk startup teman-teman yang ada di kewirausahaan. Pemirsa, penanaman pohon menjadi salah satu opsi terbaik dalam menekan dampak krisis iklim di dunia. Tingginya konsentrasi emisi karbon di atmosfer perlu direduksi oleh kemampuan alamiah pepohonan dalam menyerap senyawa berbahaya ini. Pepohonan menjadi solusi efektif karena menyerap emisi karbon dalam durasi relatif singkat dan berdampak signifikan bagi lingkungan. Berbasis pohon saja, agroforestry. Nah, ini kan semakin luas nih, semakin banyak. Ya, jadi pohon-pohon yang ada di luar kawasan, apakah itu sudah bisa diakui? Perannya di dalam mengsekwestrasi karbon yang sudah ada di udara. Kemudian dari agroforestry tadi juga mempertahankan karbon itu tetap tersimpan di dalam sistem dan di dalam tanah dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama, karena tidak ada pengolahan tanah, tidak menggunakan pupuk, semuanya seperti alami di dalam hutan alami. Ya. Jadi kalau kita sudah menurunkan misalnya 10% dari target, itu sudah terhormat. Ada keseriusan bahwa Indonesia itu sudah serius menurunkan emisinya, tidak hanya mencanangkan saja, tidak hanya janji saja. Pemirsa, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, dalam kesempatannya memberikan tablik akbar, meneguhkan spirit moderasi dalam bingkai kebinekaan, mengatakan bahwa UB sebagai tempat pengkaderan pemimpin di masa depan dapat memberikan ilmu dan pemahaman dalam menyebarkan Islam secara toleran. Ia mengajak kepada semua warga UB untuk terus hidup rukun beragama dan menghargai perbedaan. Jadi ini satu bukti ya bahwa yang berjuang tentang Islam itu bukan hanya perguruan tinggi agama, tapi justru seperti Brawijaya ini ada coupling yang paling besar. Ya, jangan salah, ulama dalam Quran itu satu-satunya kata ulama dalam Quran, innama yashallahu min ibadil ulama. Coba lihat konteksnya. Itu setelah ayat itu bicara tentang fisika, kimia, biologi, ditutup dengan yang paling takut terhadap Allah itu adalah al-ulama. Al-ulama itu ahli fisika, kimia, biologi itu. Justru bukan muncul pada hukum-hukum syariah di situ. Jadi kalau kita cerdas membaca ayat, dahsyat itu. Nah, selamat kepada Brawijaya. Mari kita teruskan apa yang kita rintis pada hari ini. Selamat juga kepada rektor baru kita yang muda tapi prestasinya matang, itu yang kita harapkan. Pemirsa, meningkatnya konsumsi ercis atau lebih dikenal dengan kacang polong membuat permintaan ercis di pasaran semakin meningkat. Sayangnya budidaya tanaman ercis di Indonesia masih belum intensif karena belum memiliki bahan genetik yang bervarietas. Ini adalah tanaman ercis. Saya juga meneliti ercis. Ercis nama ilmiahnya Physarum sativum. Kalau nama lokalnya itu ya ercis, kemudian kapri atau kacang polong. Ini adalah tanaman yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu genetika. Nah, kebetulan saya sebagai peneliti pemulia tanaman ini mengumpulkan koleksi dari seluruh Indonesia, ya, terutama dari Sumatera dan juga dari Jawa. Sumatera saya mendapatkan koleksi dari Brastagi, kemudian di Jawa saya mendapatkan dari daerah Garut, Semarang, Boyolali, Temanggung, kemudian dari dari wilayah
Probolinggo, di daerah sekitar Bromo. Nah, yang ditanam saat ini itu adalah hasil seleksi dari ukuran yang berbiji besar. Karena memang ercis itu bisa dikonsumsi pada saat polong muda atau pada saat bijinya berkembang maksimum. Kalau kita kenal dengan istilah kacang polong, atau bisa juga dikonsumsi dalam bentuk biji yang sudah kering. Nah, adapun ercis ini dari koleksi yang ada yang berbunga ungu dan ada yang berbunga putih. Dan kemudian bijinya juga ada yang berbentuk bulat, ada yang keriput. Tetapi semuanya pada saat masak fisiologis itu membesar dan bulat. Sebagai produsen makanan dan minuman sehat yang sudah berkiprah cukup lama, Nutrifood secara resmi launching NutriHub di Jalan Ijen Malang. Dengan konsep co-working space ke depan, diharapkan warga Malang yang hadir dapat memanfaatkan tempat ini tidak hanya untuk bekerja, namun juga sebagai tempat berinteraksi dan bersosialisasi mencari inspirasi baru. Ya, jadi hari ini kita menyelenggarakan launching NutriHub Malang yang merupakan ruang terbuka co-working space bagi komunitas-komunitas anak muda maupun organisasi yang berada di Malang. Ya, melalui acara ini kita ingin memperkenalkan NutriHub Malang ini sebagai satu tempat yang harapannya bisa menjadi wadah baru bagi anak muda Kota Malang untuk bisa berinteraksi sekaligus bersosialisasi juga untuk mencari inspirasi-inspirasi baru. Melalui kegiatan launching yang diadakan pada siang hari ini, harapan kami adalah semakin banyak masyarakat anak muda Kota Malang yang mengetahui tentang NutriHub Malang ini dan juga bisa memanfaatkan NutriHub Malang ini sebagai ruang untuk berkolaborasi sesuai dengan tagline kami, yaitu Connect, Collaborate, and Innovate. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.